Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dedik Cendikia Hasibuan dengan NIM 11920714492 dari kelas Ilmu Hukum F semester 6. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang hukum laut. Poin pertama ada garis pangkal. Garis pangkal sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut adalah garis sepanjang pantai dari mana batas laut teritorial suatu negara dan zona yurisdiksi maritim tertentu lainnya diukur, seperti zona ekonomi eksklusif suatu negara. Biasanya garis pangkal laut mengikuti garis air rendah suatu negara pantai. Jika pantai sangat menjorok, memiliki pulau tepi atau sangat tidak stabil, garis pangkal lurus dapat digunakan. Garis pangkal ini terbagi ada 4 macam. Yang pertama, garis pangkal biasa atau normal baseline. Garis pangkal biasa yaitu garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut, yang mengikuti liku atau morfologi pantai pada mulut sungai Teluk yang lebar mulutnya tidak lebih dari 24 mil, dan pelabuhan garis air terendah tersebut dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. Yang kedua, garis pangkal lurus atau straight baseline. Garis pangkal lurus yaitu garis air terendah yang menghubungkan titik-titik pangkal berupa titik terluar dari pantai gugusan pulau di depannya. Yang ketiga, garis pangkal penutup. Dalam konteks garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan garis penutup yang dibedakan ke dalam garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan dan kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. Yang keempat, ada garis pangkal lurus kepulauan atau archipelagic baseline. Garis pangkal lurus kepulauan yaitu garis-garis air terendah yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau atau karang kering yang terluar dari wilayah negara tersebut. Poin selanjutnya ada perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Contoh perairan pedalaman yaitu sungai, kuala, teluk, anak laut, dan pelabuhan. 3. Perairan kepulauan. Perairan kepulauan adalah semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Poin keempat, laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika lebar lautan yang membatasi dua negara kurang dari 24 mil, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari setiap negara yang berbatasan laut. Di laut teritorial, negara mempunyai hak kedaulatan penuh, tetapi menyediakan jalur pelayaran lalu lintas damai baik di atas maupun di bawah laut. Negara lain dapat berlayar di wilayah laut teritorial atas izin dari pemerintah negara tersebut. Poin yang kelima, zona tambahan. Zona tambahan adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Poin keenam, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan, dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Poin terakhir yaitu laut lepas. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dari yang dijelaskan sebelumnya, yaitu ZEE, laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.